Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Lesmana dengan NIM 22 10 10 11 14 1. Untuk menyelesaikan UAS dari teori pengambilan keputusan dengan pembuatan video ini, saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Bu Resmita. Soal yang pertama yaitu dalam situasi konflik, pengambilan keputusan melibatkan dua pihak yang memiliki tujuan berbeda. Jelaskan salah satu konsep utama dalam analisis situasi ini. Salah satu konsep utamanya adalah dialectical inquiry. Konsep ini melibatkan pendekatan dari dua sudut pandang yang berlawanan. Tujuan ini adalah menciptakan debat atau dialog terbuka antara pihak-pihak dengan pandangan yang berbeda, sehingga dapat ditemukan titik temu atau solusi terbaik dari konflik tersebut. Nomor 2A, jelaskan perbedaan utama antara pengambilan keputusan dalam situasi tunggal dan dalam situasi jamak. Yang pertama, dalam situasi tunggal, pengambilan keputusan berdasarkan satu kriteria dan satu tujuan utama. Kemudian untuk situasi jamaknya yaitu melibatkan beberapa alternatif, beragam kriteria dan beragam konsekuensi. Prosesnya lebih kompleks karena mempertimbangkan banyak faktor dan dampak. Kemudian selanjutnya yaitu 2B. Mengapa pembuat keputusan perlu menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dalam situasi jamak, dan berikan contohnya. Karena dalam situasi jamak, satu keputusan harus mempertimbangkan banyak aspek yang saling bertentangan atau kompleks. Untuk contohnya yaitu saat memilih lokasi pembangunan pabrik baru harus mempertimbangkan biaya, ketersediaan tenaga kerja, akses pasar, dan infrastruktur. Metode multi kriteria seperti pembobotan, analisis keputusan, dan pemrograman linier membantu mengevaluasi semua aspek secara sistematis untuk menemukan alternatif terbaik. Kemudian selanjutnya nomor 3A, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari group discussion making. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah berbagi pengalaman dan keahlian, yang kedua lebih banyak informasi dan sudut pandang, dan yang ketiga yaitu kepuasan dan penerimaan keputusan lebih tinggi. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu lebih lama, yang kedua resiko dominasi dan minoritas, yang ketiga tekanan sosial dan kompromi, dan yang terakhir yaitu fokus bisa menyimpang dari tujuan kelompok. Selanjutnya yaitu 3B, jelaskan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan big data atau tantangannya. Big data memberikan insight yang lebih dalam dan real time, membantu mengambil keputusan dan memahami situasi dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan efisiensi, memprediksi tren, dan otomatisasi proses bisnis. Untuk contohnya yaitu perusahaan retail yang menggunakan big data untuk mengelola stok berdasarkan pola pembelian pelanggan. Kemudian untuk tantangannya yaitu yang pertama, kurangnya infrastruktur dan SDM yang mumpuni. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas data besar dan cepat berubah. Kemudian yang ketiga adalah isu privasi dan keamanan data. Yang terakhir adalah butuh kolaborasi lintas fungsi dan kepatuhan regulasi. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, jelaskan mengenai teori pengambilan keputusan transenden, manfaat dan karakteristiknya. Teori pengambilan keputusan transenden adalah pendekatan yang melibatkan nilai spiritual, filosofis, dan etis. Fokusnya bukan hanya pada aspek regional, tapi juga kebermaknaan hidup, intuisi, dan kesadaran etis spiritual. Kemudian manfaatnya yaitu membantu membuat keputusan lebih bijaksana dan etis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri dan kualitas hidup. Yang ketiga yaitu mengatasi dilema etika dan moral secara lebih bertanggung jawab. Karakteristik holistik, melihat keseluruhan aspek. Kemudian ada reflektif dan introspektif. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilai-nilai etis dan spiritual.
Yang keempat, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, nomor 5, contoh pengimplementasian pengambilan keputusan kelompok dan keputusan transenden. Pengambilan keputusan kelompok dalam organisasi, proses brainstorming atau Delphi teknik digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Misalnya, saat kita menyusun strategi pemasaran baru, kemudian tim dari berbagai departemen berkumpul untuk mengevaluasi data pasar dan merumuskan keputusan secara kolektif. Kemudian pengambilan keputusan transenden, seorang pemimpin yayasan sosial memutuskan untuk tidak menerima dana dari sponsor yang bertentangan dengan nilai spiritual dan etis lembaganya. Meskipun dana tersebut besar, ia memilih solusi jangka panjang yang bermakna dan sesuai prinsip spiritual seperti kemandirian dana dari usaha internal. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.